Selamat pagi, saya Nika Adek Astuti akan mempresentasikan seminar hasil laporan tugas akhir saya yang berjudul Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ibu R di BPM Usmiati Rahma SST pada tahun 2020. Laporan tugas akhir ini terdiri atas bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6, di mana bab 1 terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Latar belakang, di Indonesia angka kematian ibu pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan, yaitu 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu kembali menunjukkan penurunan menjadi 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus tahun 2015. Di Puskesmas Bengkuring tahun 2018, angka kematian ibu sebanyak 0 jiwa dan angka kematian bayi sebanyak 1 jiwa. Sedangkan data yang diperoleh dari Bidan Praktik Mandiri Usmiati Rahma SST pada tahun 2018 tidak terdapat angka kematian ibu dan angka kematian bayi dari 74 persalinan menurut laporan KIA BPM Usmiati Rahma tahun 2018. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Bidan Praktik Mandiri Usmiati Rahma SST, subjek kasus yang didapatkan yaitu Ibu R, usia 23 tahun, G3P2002, usia kehamilan 37 minggu, tidak memiliki penyakit yang memperberat atau diperberat oleh kehamilan, usia anak terakhir 2,5 tahun, riwayat persalinan yang lalu normal, kehamilan resiko rendah dengan jumlah skor 2 menurut kartu skor uji royalti. Kemudian ada tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 terdiri atas konsep dasar teori dan konsep dasar manajemen kebidanan. Pada bab 3 terdiri atas jenis karya ilmiah, lokasi dan waktu, subjek kasus, teknik pengumpulan dan analisis data, instrumen, kerangka kerja, dan etika. Pada bab 4 yaitu tinjauan kasus, berisi tentang hasil dokumentasi asuhan kebidanan antenatal care, intranatal care, bayi baru lahir, kunjungan neonatus, kunjungan nifas, dan kunjungan KB. Selanjutnya pada pemeriksaan antenatal care dilakukan sebanyak 2 kali, di mana pada pemeriksaan pertama dilakukan tanggal 2 Februari 2020, HPHT 7 Juni 2019, taksiran persalinan 14 Maret 2020. Berat badan ibu 42 kg, tekanan darah 110/70. Tidak ada keluhan, pemeriksaan fisik normal. Pada pemeriksaan payudara belum terdapat pengeluaran kolostrum. Pemeriksaan leopot pada atas fundus teraba bagian bokong, teraba punggung pada bagian kiri fundus, teraba kepala pada segmen bawah rahim. Sebagian kecil sudah masuk PAP, belum terdapat pengeluaran lendir ataupun darah, tidak terdapat hemoroid. Diagnosa kebidanan G3P2002, usia kehamilan 37 minggu 0 hari, janin tunggal hidup intrauterin. Pada ANC pertama diberikan pendidikan kesehatan mengenai tanda bahaya kehamilan trimester 3 dan persiapan persalinan. Menganjurkan ibu untuk kunjungan ulang tanggal 28 Februari 2020 atau jika ada keluhan. Pada ANC kedua dilaksanakan tanggal 28 Februari 2020, berat badan ibu menjadi 43 kg, tekanan darah 100/80, ibu mengalami keluhan nyeri pada pinggang dan kram pada perut, pemeriksaan fisik normal. Pada pemeriksaan leopot, teraba bokong pada bagian atas fundus, teraba punggung pada bagian kanan fundus, teraba kepala di segmen bawah rahim, sebagian besar sudah masuk pintu atas panggul, denyut jantung janin 132 kali per menit. Diagnosa kebidanan G3P2002, usia kehamilan 38 minggu 0 hari, janin tunggal hidup intrauterin. Pada ANC kedua, ibu diberikan pendidikan kesehatan mengenai ASI eksklusif dan menganjurkan ibu untuk datang tanggal 7 Maret 2020 atau jika ada keluhan atau adanya tanda-tanda persalinan. Pada intranatal care, ibu melakukan persalinan tanggal 5 Maret 2020. Pada kelas 1, ibu berjalan lebih dari 24 jam, namun dalam observasi keadaan ibu dan janin baik. Pembukaan 6 sampai dengan lengkap, ibu berjalan cukup cepat sekitar kurang lebih 4 jam. Pada saat kelas 2, ibu berjalan lancar.
terdapat iritan tali pusat namun masih bisa dilepaskan, tidak ada hambatan, tidak terdapat robekan perineum pada kala 3, plasenta lahir 5-10 menit, plasenta lahir lengkap dan tidak terdapat hambatan berarti pada kala 3. Pada saat kala 4 dilakukan observasi TTV, kontraksi kandung kemih, dan perdarahan ibu selama 2 jam dan tidak ada hambatan selama kala 4. Kemudian selanjutnya ada bayi baru lahir. Bayi dilahirkan tanggal 5 Maret 2020 pukul 18.20 WITA dengan berat badan 2.500 gram dan panjang 47 cm. Bayi lahir dalam keadaan baik dan normal. Bayi segera menangis setelah dilahirkan dan bergerak aktif. Hasil pemeriksaan bayi normal, tidak ada kelainan pada bayi. Selanjutnya pada kunjungan nifas. Kunjungan nifas yang pertama dilakukan tanggal 6 Maret 2020. Pada kunjungan pertama ini dilakukan 15 jam setelah persalinan. Hasil pemeriksaan ibu R, pada pemeriksaan fisik normal, air susu ibu sudah keluar, pengumpulan darah Wahea rubra dengan jumlah kurang lebih 100 cc per 15 jam. Involusi uterus baik, uterus teraba 3 jari di bawah pusat, uterus berkontraksi dengan baik, ibu merasakan mulas pada perut, pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, ibu sudah dapat bergerak dan berjalan sendiri. Pada kunjungan nifas yang kedua dilaksanakan tanggal 11 Maret 2020. Pada kunjungan kedua ini dilakukan 7 hari setelah pemeriksaan setelah persalinan, yaitu tanggal 11 Maret 2020. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda infeksi masa nifas pada ibu R. Tekanan darah, nadi, pernafasan serta suhu tubuh dalam batas normal. Nutrisi ibu juga terpenuhi dengan baik. Ibu mengkonsumsi sayuran hijau dan lauk yang mengandung protein. Pada kunjungan nifas yang ketiga dilakukan tanggal 3 April 2020. Sudah tidak ada kontraksi uterus, tinggi fundus uteri tidak teraba. Pada pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda infeksi masa nifas. Tekanan darah, nadi, pernafasan serta suhu tubuh ibu dalam batas normal. Pada genitalia sudah tidak terdapat pengeluaran Wahea. Ibu sudah dapat melakukan aktivitas rumah seperti biasa dan dibantu suami tanpa ada keluhan masa nifas. Pada pemeriksaan neonatus, kunjungan pertama dilakukan tanggal 6 April 2020, yaitu 15 jam setelah kelahiran. Pemantauan dan pemeriksaan dengan hasil normal. Keadaan neonatus baik, nadi, nafas, serta suhu tubuh neonatus normal. Neonatus menangis kuat, tali pusat terbungkus kasa steril. Neonatus mengkonsumsi ASI dan sudah BAK dan BAB. BAK 2 kali berwarna kuning jernih dan BAB 1 kali berwarna hijau kehitaman. Kunjungan neonatus yang kedua dilaksanakan tanggal 11 Maret 2020. Pada kunjungan kedua yaitu 7 hari setelah kelahiran. Keadaan baik, kulit bayi kemerahan, nadi, nafas, serta suhu tubuh dalam batas normal. Tali pusat neonatus sudah terlepas pada hari kelima setelah kelahiran. Eliminasi baik dan nutrisi terpenuhi. Kunjungan neonatus yang ketiga dilaksanakan tanggal 17 Maret 2020. Usia neonatus 12 hari setelah kelahiran. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, nadi, nafas, serta suhu tubuh normal. Eliminasi baik, nutrisi terpenuhi. Neonatus selanjutnya akan mendapatkan imunisasi BCG pada tanggal 15 April 2020. Berat badan neonatus menjadi 3.400 gram dari 2.500 gram berat lahir. Selanjutnya pada kunjungan keluarga berencana atau KB. KB dilakukan pada tanggal 15 April 2020. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70, nadi 79 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, dan suhu tubuh 36,7 derajat Celcius, dan hasil pemeriksaan fisik ibu normal. Tidak ada kontraindikasi pemberian KB suntik 3 bulan. Ibu diberikan pendidikan kesehatan mengenai alat kontrasepsi KB suntik 3 bulan. Pada bab 5, pembahasan pemeriksaan ANC. Pada pemeriksaan ANC, ibu tidak mengalami keluhan yang mengganggu. Ibu datang untuk memeriksakan kehamilannya, pemeriksaan fisik normal, dan tanda-tanda vital ibu normal.
merasakan nyeri pada bagian pinggang dan kram pada perut. Hal ini merupakan suatu ketidaknyamanan yang normal terjadi pada kehamilan trimester 3. Kedua pemeriksaan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan teori ibu. Pemeriksaan kehamilannya sebanyak 8 kali pada kehamilannya. Tidak ada hambatan atau masalah pada setiap pemeriksaan ANC ibu. Pada intranatal care, pada persalinan ibu terdapat sedikit kendala pada kelas 1 di mana fase aktif dilatasi maksimal ibu tidak sesuai dengan teori di mana dilatasi maksimal yang seharusnya 2 jam, ibu R berlangsung selama lebih dari 6 jam. Namun hambatan tetap dalam observasi dan pemantauan. Pemeriksaan setiap 30 menit, observasi DJJ dan pemeriksaan HIS dengan hasil normal. Pemeriksaan dalam dilakukan setiap 4 jam dengan terus memperhatikan asupan nutrisi, cairan dan istirahat ibu. Pada kala 2 sampai dengan kala 4 tidak ada masalah yang berarti. Pada bayi baru lahir, pada kasus ibu R, bayi lahir spontan, menangis kuat, tidak ada cacat bawaan, warna kulit kemerahan, jenis kelamin perempuan, berat badan bayi 2.500 gram, pergerakan aktif, anus positif ditandai dengan bayi sudah buang air besar dengan normal. Pada pemeriksaan nifas, dalam masa ini ibu R telah mendapatkan 3 kali kunjungan masa nifas, yaitu 15 jam setelah persalinan, 7 hari setelah persalinan, dan 29 hari setelah persalinan. Hal ini sesuai dalam masa nifas terdapat 3 kali kunjungan, yaitu 6 jam sampai 3 hari setelah persalinan, kunjungan 2 4 sampai 28 hari setelah persalinan, kunjungan 3 29 sampai 42 hari setelah persalinan menurut Buku Kesehatan Ibu dan Anak tahun 2016. Kemudian neonatal care, setiap kunjungan bayi dalam keadaan sehat dan terdapat peningkatan berat badan bayi dari 2.500 gram hanya naik sebanyak 3.400 gram yang ada dalam batas normal, yaitu naik lebih kurang 800 gram setiap bulannya. Kemudian pada keluarga berencana, dalam pemberian konseling kontrasepsi berjalan dengan lancar. Ibu R memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi hormonal suntik 3 bulan agar tidak mengganggu produksi ASI ibu. Pada bab 6 yaitu penutup, setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan secara komprehensif melalui studi kasus continuity of care pada ibu R, mulai dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi di bidang praktik mandiri Rusmiati Rahma SST, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif sebagai deteksi dini untuk mengurangi faktor-faktor resiko yang dapat terjadi selama masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih, selamat pagi.